Balik lagi di channel BW Teknisi Gadungan, channel penghobi elektronik yang akhir-akhir ini lebih banyak memberikan tutorial perbaikan lampu. Alasannya karena tutorial perbaikan lampu adalah tutorial yang sangat mudah dengan peralatan yang sederhana. Kali ini saya sedang memperbaiki lampu 18 watt dengan merek Crisbo. Diketahui harga pasaran lampu ini di all shop yang paling murah itu 80 ribuan, dan kalau di tukang rosok ini harganya hanya 5 ribuan. Kita cek dulu keadaan lampunya menggunakan anti korslet, dan setelah digesek-gesek berapa kali, lampu ini hidup kembali dengan nyala yang sangat terang. Tapi untuk memastikan akan saya coba beberapa menit, akan saya tes di fitting lampu. Setelah sekitar 10 menit, akhirnya lampu ini mati total. Dan kita coba cek kembali menggunakan anti korslet. Kita hidupkan dulu anti korsletnya. Bisa terlihat mengeluarkan api, tapi lampu ini sudah tidak menyala lagi. Artinya harus dilakukan perbaikan. Kita cek dulu keadaan lampunya lewat melihat chip LED di dalam lampu. Bila ada chip LED yang putus, kemungkinan lampu ini rusak di bagian chip LED-nya, yang mungkin karena usia chip LED-nya sudah cukup lama. Jangan lupa untuk melakukan pembukaan, jangan dipaksakan. Kita keliling saja dengan menggunakan kepi secara perlahan-lahan, jangan dipaksakan agar supaya bodi lampu tidak pecah. Dan sudah terbuka, bisa terlihat ada chip LED yang sudah gosong, yang so angus, dan bisa dipastikan itu penyebab dari mati lampu ini. Untuk memastikan chip LED-nya, kita bisa melihat emitter bagian chip LED, dan bisa terlihat ada 3 buah emitter di dalam tiap-tiap chip LED, yang berarti lampu ini menggunakan chip LED 9 volt dengan jumlah 30 pieces. Untuk 18 watt 30 pieces chip LED seperti ini sudah sangat banyak, sehingga membuat lampu ini sangat terang. Kita langsung membuka bagian chip LED-nya. Lampu ini bagian mesinnya tidak akan saya buka. Jika saya mencoba sebentar untuk bagian chip LED-nya, ketika sudah selesai saya ganti dan masih bermasalah, maka otomatis mesinnya akan saya oprek juga. Kita buka dulu untuk chip LED-nya. Panaskan menggunakan alat pelepas chip LED dari setrika bekas. Saya menggunakan satu buah pinset dan kepi karena akan lebih mudah melepas chip LED menggunakan ini. Tapi pastikan dulu bila mana chip LED sudah benar-benar bisa tercopot, baru kita menggunakan kepi agar supaya
pelepasan chiplet lebih cepat. Setelah itu kita langsung dengan menggunakan timah sambil mengontrol panas dari pelepas chiplet. Terlihat jari saya di pojok sebelah kiri layar sambil memencet tombol on off pemanas LED sambil saya mengontrol timah tetap bisa cair di PCB LED ini. Masih ada bagian-bagian yang harus dibantu menggunakan solder, dan setelah selesai kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu tahap untuk menaruh flux agar supaya mempermudah pemasangan chiplet. Kita taruh secara merata ke seluruh bagian kaki-kaki PCB LED agar supaya selain chiplet bisa menduduki tempat secara utuh, juga mempercepat proses pemanasan PCB LED ini. Jangan lupa untuk pemasangan LED jangan sampai terbalik. Kita pakai chiplet 9 volt yang sama seperti bawaan pabriknya dengan jumlah juga yang sama, 30 pieces, agar supaya lampu ini bisa bekerja dengan maksimal sesuai dengan spesifikasinya. Kita atur secara perlahan. Ini bagian yang sedikit rumit dalam penatakan lampu LED, jadi harap bersabar saat menata chiplet-chiplet seperti ini. Setelah selesai kita panaskan dan tidak menunggu waktu lama untuk pemanasan yang kedua ya. Bisa terlihat PCB sudah berasap, artinya sudah panas. Kita angkat dan kita tunggu dingin, tapi karena saya mempunyai kipas lebih cepat lagi proses pendinginan PCB LED-nya. Kita tes dulu menggunakan auto volt tadi yang sudah saya lakukan. Semuanya sudah menyala dengan bagus, tinggal saya menjumper bagian jalur yang terkelupas. Saya kasih timah dulu di bagian negatif dari chiplet ini. Karena timah tidak bisa nempel, saya kupas bagian catnya agar supaya tembaganya bisa kelihatan, dan kita taruh timah lagi. Sudah nempel, tinggal kita rakit ke bagian heatsink lampu. Untuk bagian PCB dari chiplet ini pada lampu merek Crisbo 18 watt ini itu sangat tebal ya. Bagian heatsinknya sudah tebal yang di bagian PCB LED, ditambah lagi heatsink di bodi lampu ini yang memisahkan chiplet dan driver LED, sehingga walaupun memakai jumlah LED yang banyak, transfer panas dari per chipletnya akan sangat baik menuju ke pembuangan, yaitu bagian bodi lampu merek Crisbo ini. Selanjutnya, sebelum menaruh pasta pendingin atau silikon grease,
kita bersihkan dulu thermal yang sudah mengering di bagian heatsink. Kita rapikan bagian kabel-kabelnya, jangan sampai menyentuh ke bodi. Ada kasus lain juga ketika kabel dari output driver menyentuh ke bodi, itu lampunya tidak akan mati karena sudah korslet di bagian tersebut. Jadi kita harus pastikan bagian itu tidak menyentuh ke bodi untuk tembaganya. Kalau hanya kulit kabelnya itu tidak masalah, yang pasti tembaganya dipastikan harus keluar menuju ke bagian LED agar supaya lampu bisa menyala. Kita beri kabel jumperan, direkomendasikan tidak menggunakan kabel yang lembek. Saya menggunakan kabel yang keras agar supaya berfungsi seperti kawat, dimana dia tidak akan bergerak-gerak lagi setelah tersolder ke bagian PCB. Bisa dilihat bahkan digunting saja ini cukup keras. Kita solder, kita atur supaya tidak menghalangi dari mata LED, karena memang kedudukan mata LED-nya full di bagian PCB LED. Setelah seperti ini, kita coba dulu menggunakan anti korslet dan bisa dilihat sudah menyala dengan baik. Tinggal kita taruh lem di bagian samping-samping untuk bodi lampu ini agar supaya dapat merekatkan bagian batok lampu. Batok lampunya juga itu berfungsi sebagai berfungsi sebagai reflektor cahaya, sehingga dapat menyebarkan cahaya dengan baik. Dengan bentuk seperti ini tentu saja dia memancarkan cahaya ke seluruh bagian ruangan. Kalau ditaruh di bagian plafon dapat memancarkan cahaya 360 derajat ya. Untuk memastikan lampu driver dari lampu seperti ini apakah baik atau tidak, biasanya saya memasang lampu sekitar 10-15 menit, kemudian memegang lampunya, memastikan suhu tidak over dan juga tidak drop, menandakan driver lampu ini dalam keadaan normal. Dan lampu ini sudah jadi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video-video yang lain yang akan saya buat. Terima kasih.